Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulandari dari kelas MA 20A3 dengan NIM 1120104889. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen Bapak Muhammad Ehsan Eskom MM. Kali ini saya akan membahas pengalokasian dana. Alokasi dana merupakan kegiatan menjual kembali dana yang dihimpun dalam bentuk simpanan. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau dengan istilah kredit. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai aset yang dianggap menguntungkan bank. Kegiatan bank yang kedua setelah menghimpun dana dan masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Alokasi dana berarti menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Penjualan dana ditunjukkan agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tangguhan yang nilainya diukur dengan uang. Misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Adanya kesepakatan antara bank atau kreditor dengan nasabah penerima kredit atau debitur bahwa kedua belah pihak sudah sepakat sesi dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian juga dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, di sini ada unsur-unsur kredit. Yang pertama ada kepercayaan, suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu atau di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank di mana sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan tentang nasabah baik secara internal maupun eksternal. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit. Yang kedua, ada kesepakatan. Di samping unsur kepercayaan, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, ada jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Yang keempat, ada resiko. Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit, semakin besar resikonya. Demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun oleh resiko yang tidak sengaja. Misalnya, terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya. Yang kelima ada balas jasa. Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, balas jasanya ditentukan dengan hasil. Di slide selanjutnya ada tujuan kredit. Yang pertama, mencari keuntungan. Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit. Yang kedua, ada membantu nasabah. Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Yang ketiga, ada membantu pemerintah. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai faktor. Selanjutnya ada fungsi kredit. Yang pertama, untuk meningkatkan daya guna uang. Dengan adanya kredit, didapat meningkatkan daya guna uang. Dengan diberikannya kredit, uang menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Yang kedua, ada untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar di satu wilayah ke wilayah lainnya.
Sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. Yang ketiga ada untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Selanjutnya ada jenis-jenis kredit. Dilihat dari tujuan penggunaan, yang pertama ada kredit komersial, yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan nasabah yang bidang usahanya adalah perdagangan. Yang kedua, kredit konsumtif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk pembelian barang tertentu bukan keperluan usaha melainkan untuk pemakaian dan merupakan pinjaman yang bersifat non-revolving. Yang ketiga ada kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dalam rangka memperlancar kegiatan produksi debitur. Kredit ini mencakup antara lain kredit untuk pembelian bahan baku dan pembayaran upah. Yang kedua ada dilihat dari penggunaan. Yang pertama ada kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk tujuan komersial, untuk membuat perusahaan mampu menjalankan usahanya sekalipun arus kas masuk untuk sementara lebih kecil dari arus kas keluar. Yang kedua ada kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada debitur agar dapat membeli barang-barang modal maupun jasa yang diperlukan dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi, dan pendirian usaha baru. Yang ketiga, dilihat dari jangka waktu pengambilan. Yang pertama ada kredit jangka pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu maksimum 1 tahun. Yang kedua ada kredit jangka menengah, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu di atas 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Yang ketiga ada kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun. Umumnya kredit jangka panjang digunakan membiayai investasi. Yang keempat, dilihat dari bentuk jaminan. Yang pertama ada kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan karena adanya jaminan dari debitur, baik berupa harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Yang kedua, ada kredit tanpa jaminan, yaitu pemberian kredit dengan tidak berdasarkan barang jaminan. Selanjutnya ada jaminan kredit. Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah jaminan benda terwujud seperti tanah, bangunan, kendaraan, kebun, atau sawah. Untuk jaminan tidak terwujud seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, dan wesel. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.